WHO, Organisasi Kesehatan Dunia mewajibkan warga negaranya untuk disuntik vaksin COVID. Kalau gue disuntik, itu bahan-bahannya haram apa enggak ya? Kan, aduh. Manusia setengah ustaz. Pak Ustadz, nunggu Pak Ustadz aja deh, biar nunggu kepastian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti ada yang lupa. Apa tuh Pak Ustadz? Masker. Oh iya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf nih Pak Ustadz. Tapi pasti ada lupa juga. Apa tuh Pak Kalau Ustadz? ngomong boleh dibuka. Oh iya bener Pak Ustadz. Pak Ustadz ada yang lupa juga. Apa ya? Belum minum Pak Oh Ustadz, iya, bener kan? Ada yang lupa lagi nih bang. Apaan tuh, Pala Ustadz? kambingnya belum. Oh iya. Itu beda episode ini. Beda tadi itu yang sebelumnya Pak Ustadz. Iya. Nah Pak Ustadz, Iya. nih aneh baca berita nih. Oke. Warga negaranya oleh WHO diwajibkan untuk suntik vaksin demi mencegah COVID-19. Oke. Gini Pak Ustadz, aneh bingung nih. Hmm. Aneh mau sebenarnya disuntik nih Pak Ustadz. Cuman nih kan aneh nggak tahu Pak Ustadz bahan-bahannya. Mohon maaf nih ya, cuman pengen tanya aja klarifikasi pertama, haram atau tidaknya. Andai pun saya nggak tahu tetap disuntik, itu bagaimana? Iya. Seperti itu. Terus Oke. menurut agama Islam itu hukumnya vaksin itu seperti apa? Mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit pencerahan buat aneh nih supaya nggak ragu nih buat disuntik vaksin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngomongin vaksin, pasti ada sesuatu kenapa harus ada vaksin. Iya Pak Ustadz. Nah, hari gini kan divaksin karena memang kita lagi COVID, Benar Pak Ustadz. wabah pandemik yang hampir setahun udah ya? Udah mau setahun Udah kan? mau setahun. Februari kalau nggak salah Iya, kan? Udah mau Februari betul setahun. Pak Ustadz. Nah, artinya memang manusia nih jelas yang membuat alam semesta ini rusak kan bukan siapa-siapa nih. Iya Pak Ustadz. Manusia itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi ini makin nampak nih sekarang, Iya betul Pak Ustadz. baik di darat ataupun di lautan. Fil barri wal bahri, itu sudah disampaikan Allah 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Di darat apa? Gempa bumi, Iya. tanah longsor, banjir. Banjir. Di darat. Laut, tsunami, Tsunami. salju yang semakin meleleh di kutub. Iya betul Pak Ustadz. Iya kan? Oh, itu benar. Terus polusi, Polusi, industri pembuangan limbah, pembuangan limbah yang larinya ke laut segala macam. pengeboran gas di bawah Iya. laut. Akhirnya ekosistem udah nggak stabil lagi nih. Iya Pak Ustadz. Nah itulah Allah menjelaskan yang berbuat kerusakan ya manusia. Sebenarnya gempa bumi, tanah longsor itu udah sinyal tuh. Sinyal ini kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan sign. Makanya orang Indonesia kalau naik mobil bilangnya sen kan. Sen. Kan dari bahasa Inggris Sen, kan. ya. Kasih sen, tanda. Tanda. Tanda belok kanan ya kanan, lampu kanannya lah. Kiri ya belok kiri. Kalau belok ke kanan terus sennya ke kanan belok ke kiri. Nah, itu emak-emak namanya. Itu emak-emak gokil itu. Kalau emak-emak mah dia mau belok apa kagak yang tahu dia doang sama Tuhannya, udah biarin aja. Iya benar. Iya nggak? Benar Pak Ustadz ya. Nah itu tanda, Iya. sign, Iya. sen atau signal dari Allah. Namanya signal itu kan orang harus paham. Berarti ada sesuatu yang harus dibenahi gitu. Contoh, kalau orang mau pilek pasti ada signalnya. Iya Pak Ustadz. Ada tanda-tandanya, radang, udah mulai sering bangkis, sim gitu. Itu tanda-tanda. Gimana Pak Ustadz? Sim. Imut banget ya. Iya. Terus Pak Ustadz. Itu Pala namanya. kambingnya, Pak Ustadz. Iya siap, pala kambing. Ini pala kambing ngampir rengat begini. Terus Pak Ustadz. Nah, pala kambing. Aduh. Jadi orang kalau dikasih mau pilek pasti ada tanda-tanda. Sin. Contoh orang mau diare, mules-mules. Betul. Tanda-tanda tuh sebenarnya rezeki dari Allah. Kebayang nggak orang pilek nggak pakai tanda? Tahu-tahu bleber aja gitu kan? Iya. Agak aneh. Ya agak aneh kan? Lagi ngobrol atau bleber kan nggak ada signal kan? Nggak ada tanda-tanda. Contoh misalnya orang mau
kena COVID dikasih tanda-tanda. Meriang, sesek, badan badalin. Tanda-tanda tuh penting. Kenapa lampu merah ada kuningnya? Iya, itu tanda persiapan nih. Iya, kalau merah langsung ke hijau. Buset. Wah, yang parah dari hijau langsung ke merah. Waduh, itu Remnya belum semua kan. bablas ya. Bablas, kasih lampu kuning supaya orang bisa siap-siap. Nah, Allah udah ngasih tanda-tanda bahwa manusia lu jangan ngerusak. Akhirnya yang kasihan siapa? Contoh, kenapa sekarang banyak ular naik di darat? Oh iya. Kan sering ngomong sama Bang Panji tuh. Iya, iya. Karena ekosistem mereka udah berubah. Tempat tinggal mereka sawah. Sawah dibikin bangunan. Iya. Mereka lari kemana-mana, masuklah ke kampung-kampung. Iya, Pak Ustadz. Harimau di jalur Sumatera tiba-tiba muncul Iya. di jalur utama. Kenapa? Karena mereka udah nggak ada tempat tinggal lagi gitu. Nah akhirnya Allah ngasih peringatan kita, sains tadi nih lewat gempa bumi, tanah longsor, tsunami supaya kita sadar. Kagak sadar. Allah ngirim makhluknya yang paling halus, COVID, yang nggak kelihatan sama mata. Betul. Tapi kalau udah kena, subhanallah. Nyawa, Pak Ustadz. Iya, saya sempat lihat materinya, kontennya Bang Deddy Corbuzier yang masalah konspirasi sama yang lag tuh. Oh iya. Kan sempet tuh Iya, benar-benar konspirasi. Ini konspirasi elit global katanya. COVID itu memang ada, jelas dan sudah ada. banyak bukti. Cuman berlebihan menyikapinya nggak boleh. Terlalu cuek pun nggak boleh. Gitu. Contoh, bagaimana berlebihan menyikapi, ini masker 4, 1, 2, 3, sampai mata-mata misalnya gitu, Iya, Pak Ustadz. tutup, saking menjaga kesehatan, itu berlebihan. Sampai mata. Iya, saking berlebihannya gitu kan. Wah, pokoknya udah berlebihan deh, setiap ketemu temen, semprot, itu berlebihan. Cukup satu, yang penting memakai masker, menjaga jarak, kan gitu. Tapi harus kita usaha supaya tidak terhindar. Kenapa? Yang mahal itu sakit. As-sihhatu tajun ala ru'ussis sihah la yaroha ilal marad. Sehat tuh mahal. Tapi sehat nggak berasa mahal kecuali kalau udah sakit. Iya. Baru sehat tuh mahal banget gitu ya. Nah, itulah kenapa Allah mengirim COVID, peringatan buat kita. Akhirnya orang banyak work from home. Iya. Kerja di rumah. Saya sendiri ngerasain bulan puasa sebelum COVID ya. Iya. Saya sahur udah di luar. Buka puasa sebulan nggak ada waktu buat keluarga. Dengan COVID hikmahnya ini dahsyat. Sebulan saya sahur bareng keluarga. Full. Keluarga, ya. Buka puasa bareng keluarga. Artinya banyak waktu lah walaupun sekali ada tetap acara walaupun online gitu. Tapi hikmahnya dia ngerasain ternyata kita nih harus diginiin dulu sama Allah supaya ngerasain betapa mahalnya keluarga gitu. Dulu orang nggak mau jaga kebersihan, mana mau cuci tangan. Iya benar Pak Ustadz. Kukunya pada hitam, Iya. jarang banget. Ih. Puas, pokoknya nggak mau jaga. Sekarang dikit-dikit harus pakai hand sanitizer. Padahal Tempat cuci tangan di mana-mana Nah. sekarang banyak dicari Pak Ustadz. udah banyak Wah. deh. Kita harus disinfektan standby di rumah. Padahal Islam itu 14 abad yang lalu sudah mengajarkan wudhu. Wudhu kan ada cuci tangan. Oh iya baru nggak nih ada sangkut pautnya Pak Iya. Ustadz. Bayangkan orang Islam disuruh bersihin tangan minimal sehari 5 kali ketika wudhu mau sholat wajib. Sholat, ya. Kan nggak sah hukumnya kalau sholat tanpa wudhu. Iya. Berarti kan harus wudhu. Iya. Nggak cuma wudhu. Orang Islam ada namanya mandi sunnah sebelum sholat Jumat. Sama bersih lagi. Iya. Bukan cuma mandi sunnah, mandi junub, Iya. hadas besar, Iya. ya kan? Sampai urusan, mohon maaf ya, hubungan suami istri selesai, ada mandinya lagi, Iya betul. gitu kan? Jadi benar-benar hidup Islam tuh bersih. Makanya Rasulullah bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang beriman harus bersih, intinya gitu. Betul Pak Ustadz. Orang yang beriman harus bersih. Nah selama ini kita nggak pernah care sama kebersihan. Rasulullah tuh hidupnya bersih banget. Makanya Rasulullah 63 tahun beliau hidup sakit cuma 2 kali. Yang pertama pun karena disihir sama nenek-nenek dari Yahudi. Iya. Tapi yang kedua faktor usia. Faktor U lah ya, Usia. umur dan sudah uzur. Sudah 63 tahun. Kita susah mencontoh Rasulullah. Kemarin sebelum Covid kan waduh, kerumunan di mana-mana gitu kan. Waduh, kebersihan kurang. Kurang. Sekarang hikmahnya apa?
orang sangat paham dengan betapa sehat itu mahal, apalagi dengan jumlah COVID yang semakin meningkat. Itulah kenapa Presiden Jokowi memerintahkan untuk warganya, masyarakatnya seluruh Indonesia divaksin. Iya. Dan vaksin ini sudah dapat label halal. Oh. Halal dan aman. Dan ini udah terbukti. Sudah terbukti halal. dari MUI. MUI. Iya, iya. Bahkan langsung yang pertama kali disuntik vaksin adalah presiden sendiri. Iya. Walaupun ada yang ngebully nih netizen, namanya netizen kan, Iya. udah pastilah maha benar netizen dengan segala komennya, kan gitu. Iya. Bener aja ada netizen, Bos. Betul. Salah. Ada yang komen, itu bener nggak yang disuntikin ke Pak Presiden? Jangan-jangan bohong. Manusia itu harus banyak berpikir positif. Iya, Pak Ustadz, benar. Mau itu rekayasa atau enggak, yang pasti kan disiarkan secara live dan disuntik langsung dengan vaksin yang dimaksud. Kalau urusan bohong ya bukan urusan kita dong. Iya. Percaya aja deh, Iya. Pak Ustadz ya. Jangan mengotori pikiran sendiri ya. Bahkan publik figur yang lain pun dipercaya untuk divaksin pada kuartal pertama, gelombang pertama. Nah, termasuk diantaranya adalah mewakili kaum milenial, abang kita nih, Bang Raffi Ahmad. Iya, betul. Beruntung beliau. Tadi kan lagi saya cerita tuh, wah kita dimuliakan presiden aja, Seneng. Wah, diundang. Saya lihat updateannya di Raffina Gita channel itu kan sampai undangannya diupload gitu ya. Cuman rame nih ceritanya nih. Setelah Bang Raffi divaksin, malamnya atau besoknya gitu saya lupa. Ada yang posting beliau lagi ada di sebuah tempat dengan di kerumunan, keramaian. nggak ada yang pakai masker sama sekali. Jangan mentang-mentang habis divaksin kata netizen begitu. Nah. Tapi alhamdulillah Bang Raffi udah meminta maaf. Walaupun Tapi itu emang bener, Pak Ustadz. bener. Wah nggak update, kudet. Ya kurang vaksin update. aja halal aja, aneh nggak update. Oh, Ini gitu handphonenya ya? layarnya sebelah soalnya agak pecah jadi ngeliatnya agak harus miring-miring. Iya, Nah, bener. ini dari Pak Ustadz malah update. Kalau mending sebelah dulu, layarnya di pinggir doang. Iya, malah kecil banget. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi lagi rame nih sekarang berita Raffi tuh lagi dibully. Kemarin vaksin, tapi Eh, udah bikin iya. kerumunan. Termasuk siapa? Ernest ya? Ernest Prakarsa kan? Iya, Prakasa ya? iya. Yang kecil matanya tuh. Iya. Cek toko sebelah itu kan. Iya, cek terus. Karena saya nonton itu di Iya. Netflix. Jadi dia juga menyayangkan, tadinya memuji, bukan memuji, bagus lah Bang Raffi gitu kan. Tapi kok di kerumunan gitu. Iya, Ini pelajaran buat semua, yang pasti Bang Raffi udah minta maaf. iya. Dan kewajiban kita memaafkan kesalahan orang. Betul Pak Ustadz. Tapi jangan ngulangin lagi, kalau ngulangin kan konyol gitu. Tapi tetap aja nih katanya mau diusut segala macam. Itu bukan urusan kita. Itu urusan yang berwajib. Tapi yang pasti vaksin ini pertama halal, sudah disampaikan. Saya kasih contoh gini. Ini abang ke Swalayan supermarket, Siap. ada daging nih. Iya Pak Ustadz. Lihat dong labelnya dong. Iya. MUI halal. Kalau saya mau egois, gue nggak percaya nih sama MUI. Wah, itu jahat banget sih. Gue cariin tukang motong sapinya di mana. Kalau perlu dari kandang sapinya dulu. Iya. Oh, ditelusurin nih dari awal. Pak, sapinya yang mana nih? Iya. Kan dagingnya ini. Iya benar-benar. Sapinya emang ini. Riset ulang nih Bisa orang. pulang. Ini jegalnya di mana? Jagal. Kayak gimana nih? Jagalnya pakai bismillah nggak? Iya, betul. Ditelusurin sampai benar-benar yakin halal. Ya stres lah. Iya benar. Label halal itu yang mengeluarkan MUI. Itu otoritas mereka. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat hanya mengaminkan, mudah-mudahan ini benar-benar Memang. halal dan yakin, percaya. Ternyata daging itu ada unsur babi misalnya ya, Iya. atau unsur yang sedikit haramnya lah, minyaknya ya atau apanya lah apanya. gitulah. Padahal itu ada halal, dosanya bukan dosa kita, Si. si MUI Oh. yang mengeluarkan fatwa halal tadi. Makanya mereka nggak main-main. Tapi untuk pengaruh ke tubuh kita itu gimana Pak Ustadz kalau misalnya kita ya cuman masalah ya mengaminkan gitu misalnya nih. Karena saya yakin, kan tadi harus husnuzon nih, baik sangka. Iya. Saya yakin MUI sudah melalui observasi yang panjang, Gitu ya, Pak Ustadz. survei yang nggak sebentar gitu loh. Ini saya mewakili pemikiran netizen ya Iya, Pak Ustadz. nggak apa-apa. Terus, wah ini kalau nanti saya makan gimana? Kalau ternyata memang itu ada unsur haram, yang bertanggung jawab di akhirat itu adalah MUI. Ya udah. Oke, siap. Makanya menjadi orang di MUI itu bukan sembarangan. Nah, kesimpulannya gini, ingat masalah vaksin ya. Vaksin. Kalau kita mau
menjadi hamba Allah yang baik, ada 3 aturan yang kita taati. Atiullaha, taat kepada aturan Allah, Al-Quran. Iya. Yang kedua, watiur Rasul, ikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, taat dan percaya kepada pemerintah. Itu. Jadi belum sempurna iman kita kalau sudah mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, tapi nggak percaya dengan pemerintah. Siapa lagi? Kan memang mereka yang dipercaya, yang dikasih amanah Iya. untuk ngurusin negara. Kalau mereka tidak amanah, ya mereka disumpah pakai Al-Quran kok. Iya benar. Mereka juga yang azab ya. Nah, gitu. Iya benar Pak Ustadz. Jadi intinya nih vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini sudah halal, Pak Ustadz. Berarti Sudah yang bersertifikat. halal ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi nggak ragu lagi kan? Insya Allah saya mau langsung suntik nih. Silakan Pak Ustadz. Ya, waduh, ini mah imunisasi kalau menurut saya. Ya. Insya Allah. Jadi buat teman-teman di channel Zaki Mirza channel ini, Ya. Bang Zack and Friend, karena ada yang nggak yakin, Iya, itu betul. hak masing-masing. Siap. Ya tentu yang namanya sikap itu ada risiko. Saya nggak tahu aturan undang-undangnya seperti apa ketika ada orang masyarakat Indonesia, warga Indonesia tidak mau divaksin. Saya belum tahu tuh Iya Pak Ustadz. konsekuensi dari hukumnya apa, Iya. gitu kan. Tapi kalau presiden saya sudah mencontohkan dan memberikan kepercayaan kepada beberapa public figure juga untuk divaksin, MUI pun MUI menghalalkannya. pun menghalalkan, kenapa enggak? Iya betul. Mudah-mudahan kita baik sangka Ya. vaksin itu jadi kebaikan kesehatan untuk kita semua. Oke bang, Siap. aman ya. Jadi kalau nanti mau divaksin insya Allah, cuman jangan mentang-mentang udah tahu halal mintanya 5 kali suntik lagi. Waduh. Over yang ada ya. Overdosis ya Pak. Overdosis. Oke Bang Zack and Friend, subhanallah. Ini kajian viral nih ya. Kita doakan Bang Raffi Ahmad tetap berkarya, jangan menyerah dengan Sukses terus. bulian. Iya. Terus saya juga orang yang banyak belajar dari seorang Raffi Ahmad, beberapa kali ketemu gitu ya. Orangnya santai, low profile, nggak yang gimana-gimana. Saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Bang Raffi beserta Rans Entertainment-nya juga makin banyak bikin tontonan yang bisa menuntun kita semua. Betul. Oke, Bang Zack and Friend, teman-teman, sohib-sohib santuy di Zaki Mirza Channel. Terima kasih udah nyaksiin kita yang ngebahas masalah-masalah viral. Yes. Dan insya Allah kita nggak akan ketinggalan dengan berita-berita yang viral. Kita akan terus update. Berita viral itu bukan berita yang tidak baik. Insya Allah itu berita baik dan jadi pelajaran buat kita semua. Kita juga jadi sering kudu lihat berita-berita ya. Iya, jadi tahu informasi. Iya, kayak tadi vaksinannya belum update. Iya. Sekarang mah udah Update ya. dah. Siap. Siap. Oke, ketemu lagi di tema-tema yang lebih menarik insya Allah. Saya Zaki Mirza beserta Bang Mail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Santuy. Santuy. Pak.